Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa halogen organik. Oke, seperti yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya bahwa senyawa halogen ini adalah suatu derivat atau turunan ya dari hidrokarbon, bisa bentuknya alifatik yang memiliki rantai lurus yang terbuka, alisiklik yang merupakan antisiklik ataupun aromatik. Dan derivat halogen ini diperoleh dengan menggantikan bisa satu atau lebih atom hidrogen dari senyawa hidrokarbon dengan atom-atom halogen ya, bisa F, Cl, Br ataupun I. Nah, senyawa organohalogen ini sering juga disebut sebagai halida organik ya. Jadi ini strukturnya R dengan X ya, yang tadinya adalah R dengan H, digantikan H-nya dengan senyawa halogen. Untuk klasifikasinya, senyawa halogen organik ini dibagi ke dalam 4 golongan besar. Ada yang disebut sebagai alkil halida atau halogen yang terikat pada senyawa alkil. Kemudian ada juga yang disebut halida tidak jenuh. Jadi ini terikat dengan alkil tapi berupa senyawa halida yang tidak jenuh. Ini seperti ini adalah alkil halida tadi ya. Jadi senyawa alkil, kemudian ada halida. Kemudian ini halida yang tidak jenuh ya, yang punya ikatan rangkap. Kemudian ada halida atau halogennya di sini. Ya, atau bisa juga klasifikasi yang ketiga itu berupa aril halida. Kalau aril halida berarti halidanya ini atau halogen ini adalah sebagai aril dari arena suatu struktur aromatik. Nah, untuk aril halida ini ada yang disebut aril halida sejati. Kalau yang seperti ini, misalnya di sini terikat dengan Cl, itu berarti aril halida sejati. Tapi ada juga yang aril halida tidak sejati atau disebut ini aralkil halida. Aralkil halida itu kalau ada alkil yang terikat pada aril halida. Ini kan tadi aril halida. Jadi aril halogen yang terikat pada cincin aromatik sebagai aril. Nah, kalau misalnya di sini dia mengikat alkil yang lain, misalnya ada Cl, kemudian terikat lagi dengan CH3 gitu ya. Itulah yang disebut sebagai aralkil halida. Jadi Cl mengikat CH3 di sini mengikat juga dengan benzen. Oke, dan ada juga senyawa yang disebut sebagai polihalogen. Polihalogen ini berarti senyawa halidanya atau halogennya, atom halogennya ini lebih dari satu. Untuk tata nama seperti biasa kita akan diskusikan penamaan berdasarkan UPEC. Untuk tata nama UPEC ini mudah sekali. Kita tinggal menambahkan kata halo di depan alkilnya jika itu adalah suatu alkil. Oke, jika lebih dari satu gugus halogen atau yang disebut polihalogen tadi, maka penamaannya akan mengikuti prioritas dari halogen tersebut. Oke, jadi mana yang lebih prioritas, F, Cl, Br, atau I dari halogen yang terikat pada alkana tersebut. Ini sebagai contoh ya, 2 bromo, 1,2 dikloropropana. Jadi yang mana yang lebih prioritas? Cl dengan Br lebih prioritas yang Br. Oke, jadi F, Cl, Bri itu urutan prioritasnya untuk halogen, masih ingat? Nah, ini sebabnya ini namanya 2 bromo. Oke, yang ini juga mungkin Anda bisa identifikasi kenapa namanya 2 klorobutana. Oke, begitu juga yang ini. Untuk nama trivial, ya, untuk aturannya halogen mengikuti pola alkil halida. Nomor juga harus terdekat dari gugus halogen, sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi ini adalah namanya apa namanya ini tadi? Masih ingat ini namanya? Klorobutana. Tapi kalau dia sebagai trivial, maka alkilnya disebutkan terlebih dahulu. Jadi disebut sebagai alkil halida. Kalau nama IUPAC tadi halo alkana. Gitu. Oke, kloro
butana kalau nama IUPAC. Nama trivial alkilnya dulu, butil klorida gitu ya. Kalau ini heksil yodida. Itu nama trivial atau nama umum. Ya, ini beberapa perbandingan penamaan halogen trivial dan IUPAC. Kalau ini klorometana, tadi ya haloalkana, berarti di sini adalah alkil halogen. Oke. Kemudian selanjutnya untuk klasifikasi halogen yang organik. Untuk halogen organik yang berupa alkil halida, ini nanti ada yang bentuknya primer, sekunder maupun tersier. Tergantung halogen itu terikat pada atom C primer, sekunder atau tersier. Ya, ini metil halida ya bisa terikat dengan FCl-BRI. Ini contoh ya. Itu alkil halida sebenarnya primer. Ya, jadi ini kalau dilihat seperti ini halogennya ini terikat dengan alkil atau atom C primer, sehingga disebut alkil halida primer. Ya, ini walaupun siklik, ya terikat dengan siklik, tapi ini terikat juga di sini atom C ya sebenarnya ya. Di sini C, berarti C yang mengikat satu atom C lain, sehingga tetap ini adalah sebagai alkil halida primer. Untuk yang selanjutnya, bentar. Yang selanjutnya adalah alkil halida sekunder. Berarti dia terikat pada atom karbon sekunder. Ya, ini C terikat dengan dua atom karbon yang lain, yang ini dan yang ini. Sehingga ini adalah alkil halida sekunder ya, yang ini juga sama. Oke. Next. Selanjutnya, sebentar, ini agak sulit. Selanjutnya alkil halida tersier. Untuk alkil halida tersier berarti halogennya ini, Cl ini terikat oleh atom C tersier yang mengikat 3 atom C yang lain. Oke, jadi mudah ya. Kemudian ini golongan yang kedua, yang tadi alkil halida ya. Jadi halogen yang terikat pada senyawa alifatik, ya ini halida vinilik. Artinya bahwa halogen ini terikat oleh senyawa yang tidak jenuh. Ya, ini contohnya adalah vinil klorida atau kloroetena. Oke, ya ini contoh yang lain. Di sini juga bisa 2 bromo, 2 butena. Oke, ini 2 bromo, 2 butena. Tetap apa namanya? Kalau kita lihat tetap penomorannya dari yang terdekat dengan rangkap 2 ini ya. Kemudian ini yang disebut dengan aralkil halida atau aralkil halida itu berarti alkil halida yang tidak sejati ya. Kalau misalnya seperti ini WR, kemudian di sini ada C-nya lagi tadi seperti yang sudah kita diskusikan. Jadi ini kan sebenarnya bromobenzen. Jadi ada metil bromobenzen. Di sini ada terikat dia dengan satu atom C lagi. Jadi itu adalah aralkil. Kalau yang seperti ini saja, ini adalah aril halida. Oke. Nah, kemudian senyawa yang terakhir atau jenis yang terakhir polihalogen tadi. Berarti mengikat lebih dari satu gugus halogen. Sebagai contoh ini di iodo karena ada 2 ya, di iodo karbon atau ini bisa juga disebut sebagai metil diiodida. Metil diiodida. Oke. Kemudian selanjutnya ini contoh lain diklorokarbon ya. Kemudian ini yang paling sering kita dengar CHCl3 triklorokarbon atau metil triklorida yang disebut sebagai kloroform. Kemudian ini ada refrigeran. Ini dikloro, difluoro harusnya ya, dikloro metana atau metil dikloro
di Florida. Itu yang kita kenal sebagai refrigeran yang ada di AC ya, freon. Oke, dan banyak lagi senyawa polihalogen yang lain. Oke, ini beberapa penjelasan untuk sifat halogen organik. Anda bisa lihat bagaimana keelektronegatifan, kemudian juga titik didih dan titik bekunya. Sebentar biar terlihat. Oke, kemudian kita akan bahas selanjutnya. Ini susah sekali ternyata. Untuk selanjutnya sifat kimia ya. Untuk kereaktifannya ini halogen itu sangat reaktif ya. Jadi kalau misalnya direaksikan dengan suatu senyawa itu dia mudah sekali bereaksi karena halogen ini disebut juga sebagai gugus pergi yang sangat baik gitu ya. Jadi itu sifat dari kereaktifan unsur halogen. Mudah sekali dia untuk terlepas dari senyawa hidrokarbonnya. Namun dalam kereaktifan nanti kita akan lihat bahwa reaksi pada alkil halida itu berbeda-beda kereaktifannya ya, antara fluoro, klor, bromo, dan I. Oke, di mana F ini basa yang paling kuat dari ion halida, atom yang paling kuat, sehingga dia bukan gugus pergi yang baik jika dibandingkan dengan yang iodida. Oke, kemudian ini ada daya oksidasi. Dia punya kemampuan oksidasi yang sangat kuat. Ya, oksidasinya dari atas ke bawah semakin melemah. Jadi mudah sekali mengalami reaksi oksidasi. Ini berarti bahwa ion halida ini juga bisa dikatakan sebagai reduktor. Oke. Kemudian kelarutannya untuk halogen dari fluor sampai iodin itu akan semakin berkurang dalam air. Oke. Sebagian besar sebenarnya ini kalau dilihat dari strukturnya, molekul halogen itu sifatnya nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Tapi ini beberapa pelarut nonpolar yang bisa melarutkan halogen. Oke, kemudian kita lanjut ke reaksi substitusi atau reaksi pada halogen yang pertama. Reaksi yang pertama itu disebut dengan reaksi substitusi. Substitusi yang terjadi adalah yang disebut sebagai substitusi nukleofilik. Kenapa disebut substitusi nukleofilik? Ya, jadi atom karbon yang mengikat halogen, kalau halogen itu terikat pada atom karbon, ya dia itu akan memiliki muatan positif parsial. Ya, jadi kalau seperti ini nanti mana ikatannya? Ya, ini CH3 CH2Br gitu ya. Nah, ini karbon ini akan memiliki muatan positif parsial sehingga mudah sekali atom karbon ini diserang oleh anion atau spesies lain yang punya pasangan elektron bebas di kulit terluarnya. Sehingga mudah sekali terjadi substitusi. Ya, nanti yang menyerang itu adalah suatu anion ya atau disebut dengan nukleofil ya, anion atau nukleofil. Jadi ini karena ini sangat positif parsial sehingga nanti diserang oleh suatu anion atau nukleofil. Sehingga itulah sebabnya kenapa reaksi substitusi yang terjadi disebut substitusi nukleofilik. Oke. Nah, kemudian tadi yang sudah dijelaskan bahwa ion halida ini ya, ini yang akan terlepas dari senyawa halogen organik ini. Ya, karena dia sebagai tadi dikatakan gugus pergi yang sangat baik, mudah sekali terdesak oleh nukleofil. Jadi kalau ada nukleofil yang masuk, maka yang akan terputus adalah si atom halogen ini. Oke, tadi kereaktifannya F kurang dari Cl, Br, dan I. Jadi kalau misalnya ada dia terikat dengan beberapa halogen, maka yang akan lebih mudah terlepas terlebih dahulu ini adalah yang I. Ya, yang F ini relatif bukan gugus pergi yang baik. Jadi terikat lebih kuat dibandingkan dengan halogen yang lain.
Oke, itu yang disebut dengan reaksi substitusi nukleofilik. Nah, untuk reaksi substitusi nukleofilik ya, itu bisa terjadi misalnya di sini suatu alkil halida ya, ini kan namanya bromoetana atau etil bromida. Oke, etil bromida. Nah, ini direaksikan dengan pelarut yang sifatnya basa. Seperti contohnya NaOH. Ya, ini hanya digambarkan OH-nya saja. Oke, seperti contohnya bila direaksikan dengan NaOH, maka dia akan menghasilkan, ini akan pergi WR-nya, kemudian OH-nya ini akan terikat di sini, menyerang ini karena positif parsial, ini negatif, sehingga dia akan berikatan di sini, sehingga terbentuklah suatu senyawa alkohol. Oke, ya ini alkoholnya alkohol primer yang terbentuk. Ya, atau bisa juga di sini suatu apa namanya senyawa halogen, oke, yang direaksikan dengan ini reaktan yang lain. Ya, ini berarti akan terjadi hasil yang akan berbeda ya dibandingkan yang di atas, karena di sini apa namanya ini berbeda reaksinya ya, seperti di sini ini hasilnya RO R aksen kalau seperti ini, maka ini menghasilkan ether sebenarnya ya. Jadi ini biasanya pada reaksi alkil halida primer dengan garam alkoksida, misalnya natrium alkoksida ya, atau misalnya C2H5O ada Na-nya. Oke, jadi itu natrium alkoksida. Nah, dia akan membentuk suatu ether. Ya. Ether yang terbentuk tergantung dari ini R yang pertama ini ya. Jadi nanti bentuknya apa? Kalau di sini dia 3 berarti kan propil. Di sini kalau misalnya 2 berarti ada etil, ada propil, ether. Oke, itu reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi yang disebut dengan reaksi eliminasi. Ya, kalau eliminasi ini berarti sebenarnya adalah suatu reaksi kalau substratnya kehilangan suatu unsur, namanya dieliminasi, dihilangkan ya. Unsurnya itu berasal dari molekul kecil, bisa HCl, bisa H2O atau Cl2. Artinya dia kehilangan tanpa ada penggantian. Kalau substitusi ini kan penggantian. Kalau eliminasi ini artinya dikeluarkan. Gitu. Ya, contohnya ini reaksi eliminasi yang pertama ini sebenarnya pada eliminasi dengan asam halogen juga. Jadi dengan HCl. Sehingga ini Cl-nya ini akan terlepas, tereliminasi karena tadi ini gugus pergi yang baik. Dan di sini akhirnya akan terbentuk ikatan rangkap. Ya, jadi reaksi eliminasi pada senyawa halogen itu akan menghasilkan suatu alkena. Oke, kemudian kita akan lanjut reaksi halogen dengan logam. Ini reaksi khusus ya, reaksi Wurtz. Ini hanya terjadi pada halogen. Oke, reaksi ini terjadi antara alkil halida dengan logam natrium, hanya logam natrium. Ya, nanti hasilnya adalah ini R aksen, ini adalah suatu alkana. Oke, jadi ini yang disebut reaksi Wurtz. Ini contohnya etil bromida dengan natrium, ya. Kemudian ini direaksikan lagi dengan halogen yang lain, senyawa organik halogen yang lain, maka dia akan menghasilkan suatu alkana. Oke, kemudian reaksi dengan logam yang lain adalah dalam proses pembuatan reaksi Grignard. Masih ingat kalau reaksi Grignard ini kan RMGX ini rumusnya, ini namanya reaksi Grignard. Ya, untuk membuat reaksi Grignard ini itu dilakukan dengan mereaksikan suatu alkil halida dengan magnesium. Ini kan RX, sehingga nanti magnesiumnya akan terikat sehingga bentuk ini RMGX. Oke, sebentar.
Oke, selanjutnya ini contoh dan kegunaan halogen organik saya rasa sudah banyak dibahas ya. Tadi banyak juga yang berperan sebagai pelarut ya, termasuk juga kloroform. Ini pelarut yang sangat populer ya. Kemudian juga ada obat tidur, bromoform, ini iodoform, ini juga ada di antiseptik seperti pada betadin ya. Ini bentuknya iodoform atau ini juga anestetik, kloroform anestetik. Oke, demikianlah pembahasan untuk senyawa halogen organik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.